Sebuah karya istimewa tidak hadir begitu saja. Secara profesional, kami bentuk kemurnian untuk sebuah hasil yang optimal. Menghasilkan produk-produk dengan akurasi kadar yang tinggi. Menciptakan inovasi dari tahun ke tahun demi kesempurnaan guna menghasilkan produk berkualitas internasional. Antam Logam Mulia hadir dengan simbol yang selalu melekat di hati. Simbol ini tentang sebuah jaminan untuk kualitas dan kemurnian sebuah logam mulia sebagai market leader dalam industri emas logam mulia di Indonesia. Halo, apa kabar rekan-rekan semuanya? Kembali lagi dengan saya Rizka Hani Pratiwi, mahasiswa PPA Universitas Trisakti. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan lanjutan dengan dosen pengajar Bapak Hari Purnomo, di video sebelumnya saya sudah membuat video mengenal PT Aneka Tambang Tbk, di mana kita semua mengetahui bahwa PT Aneka Tambang ini menjual logam mulia. Banyak kita semua berinvestasi dengan cara membeli logam mulia di Antam. Selain itu, tentunya kita juga bisa berinvestasi saham pada PT Antam sendiri. Nah, untuk itu di video kedua ini saya akan membahas rasio profitabilitas pada PT Aneka Tambang Tbk. Karena sebelum kita memulai investasi, tentunya kita memperhatikan profit di perusahaan tersebut. Untuk melihat bagaimana cara kita mengetahui atau memperhitungkan rasio profitabilitas, saksikan di video kali ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas profitability rasio pada PT Aneka Tambang Tbk. Apa sih profitability ratio ini? Profitability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau profit dari pendapatan yang terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Nah, dari perspektif investor, pertumbuhan keuntungan ini merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai prospek perusahaan di masa mendatang. Untuk itu, kita harus mengetahui jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat kita jadikan tolak ukur sebelum berinvestasi. Yang pertama ada gross profit margin atau GPM. Gross profit margin merupakan persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Gross profit margin ini mengukur efisiensi perhitungan harga pokok penjualan atau biaya produksi. Kemudian untuk mencari GPM ini bisa didapat dari net gross profit dibagi dengan sales dikali 100%. Kemudian rasio yang kedua ada net profit margin. NPM ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik perusahaan mengelola operasionalnya, biaya operasionalnya. Nah, net profit margin ini didapat dari net profit dibagi dengan sales dikali dengan 100%. Kemudian rasio yang ketiga ada operating profit margin. Merupakan rasio keuangan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengukur operating income yang dihasilkan dari penjualan. Untuk mencari operating margin ini bisa kita hitung dengan operating income dibagi sales kemudian dikali 100%. Rasio yang keempat ada return on asset. Merupakan tingkat pengembalian aset di mana rasio profitabilitas ini mengukur persentase keuntungan laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari rasio ini. Nah, ROA ini bisa kita hitung dengan net income dibagi total aset dikali 100%. Rasio yang kelima ada return on equity.
Return on equity merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Kemudian ROE ini bisa dihitung dari net income dibagi equity dikali 100%. Return on equity ini menunjukkan seberapa berhasilnya perusahaan mengelola modalnya sehingga tingkat keuntungannya diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. Kemudian rasio yang terakhir ada earning per share atau EPS. Earning per share ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba. Manajemen perusahaan, pemegang saham, dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share sebagai indikator keberhasilan perusahaan. EPS ini bisa kita hitung dari net income dibagi dengan number of share atau jumlah saham yang beredar. Nah, setelah itu saya sudah memperhitungkan rasio-rasio yang tadi pada laporan keuangan Antam di tahun 2020 dan 2021 sehingga kita bisa analisis seperti berikut ini. Yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin yang dihasilkan di tahun 2020 sebesar 16,35% dan 2021 sebesar 16,54%. Berarti mengalami peningkatan walaupun sedikit. Artinya dari total penjualan di tahun 2020 dan 2021, sekitar 16% diantaranya berhasil dikonversi menjadi laba kotor dari Antam. Atau si Antam ini mampu menekan HPP-nya sebesar sisanya berarti 84% dari total penjualan. Kemudian yang kedua ada net profit margin. Di tahun 2020 sebesar 4,2% dan 2021 sebesar 5%, yang berarti meningkat. Artinya Antam mampu meraih rasio laba bersih sekitar 4,2% di 2020 dan 5% di 2021 dari total penjualan yang dihasilkan selama 2020 dan 2021. Sedangkan sisanya sebesar sekitar 95% digunakan untuk beban pokok penjualan, beban operasional, beban pajak, beban bunga, dan beban-beban lainnya. Kemudian yang ketiga ada operating profit margin. Di 2020 dihasilkan 7,42 dan 2021 sebesar 7,12%. Di sini mengalami penurunan walaupun sedikit juga, yang berarti laba operasional sebesar 7,42 di 2020 dan 7,12 di 2021 dari penjualan itu mengalami penurunan. Walaupun penjualan di 2021 ini mengalami peningkatan, tetapi biaya operasional di 2021 ini juga mengalami peningkatan atau tidak bisa diminimalkan, sehingga rasionya pun mengalami penurunan. Kemudian yang keempat ada return on asset. Di 2020 ini sebesar 4% dan 2021 sebesar 6%, mengalami peningkatan sebesar 2%. ROE yang dihasilkan ini berarti Antam ini mampu menghasilkan laba bersih sebesar 4% dan 6% dari total aset yang dimiliki. Dengan kata lain, setiap 1 rupiah dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebanyak 4% di 2020 dan 6% di 2021. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin optimal kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk meraih labanya. Berarti ROA si Antam ini lumayan bagus. Kemudian
ROE atau return on equity dihasilkan di 2020 sebesar 6% dan 2021 sebesar 9%, berarti mengalami peningkatan. Yang berarti si Antam mampu menghasilkan laba bersih sebesar 6% dan 9% dari total modal yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain, setiap Rp1 dari ekuitas perusahaan akan menghasilkan laba bersih sebesar 6% di 2020 dan 9% di 2021. Kemudian yang terakhir ada EPS, earning per share di 2020 ini sebesar 47,8 dan di 2021 sebesar 77,4. Berarti mengalami peningkatan yang lumayan. Berarti si EPS Antam ini dapat menunjukkan kinerja profitabilitas dari prospek pasar perusahaan mengalami peningkatan atau bagus, sehingga laba per saham yang tinggi mengindikasikan perusahaan lebih menguntungkan atau memiliki banyak keuntungan dibandingkan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, selain kita bisa hitung secara manual dengan melihat laporan keuangan Antam, kita juga bisa menggunakan aplikasi RTI Business ini. Bisa kita download di Play Store atau App Store kita. Dengan cara kita pertama mencari kode sahamnya yaitu ANTM, kemudian kita ke bagian finansial dan kita pilih yang profitability. Di sini kalau kita menggunakan aplikasi RTI Business ini, dia dibagi menjadi dua rasio profitabilitas ini. Yang pertama dia ada NPM, OPM, dan GPM. Di sini kita bisa lihat melalui grafiknya dari 2017 sampai ke 2022 per bulan Juni ini. Mengalami peningkatan, penurunan, dan yang terakhir di sini lumayan mengalami peningkatan ya. Kemudian di profitabilitas yang kedua ada ROA, ROE, dan DER. Dia juga dari 2017 sampai 2022 per bulan Juni. Nah, untuk pemula investor pemula, kita bisa menggunakan rasio NPM, ROA, dan ROE sebagai pertimbangan utama sebelum kita memulai investasi. Baiklah, sekian dari pembahasan rasio profitabilitas di video kali ini. Untuk tips-tips dan pembahasan lainnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.